Shalom, Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada. Satu kemurahan dan sungguh satu sukacita kalau saat ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam morning prayer. Ya, persekutuan doa online sekarang mengambil tema atau mengambil kata-kata judul morning prayer. Kenapa? Karena bagi anak-anak Tuhan, doa adalah nafas kehidupan. Juga satu bentuk iman kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana doa adalah satu cara untuk kita boleh menjalin relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan sebagaimana relasi yang indah seharusnya lah dimulai dari awal. Sejak pagi ketika kita bangun, alangkah baiknya kalau kita menjalin relasi dengan Tuhan. Satu relasi yang indah dan juga satu penyerahan diri, satu bentuk ungkapan syukur karena begitu besarnya kasih Tuhan memelihara hidup kita. Dan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, itu juga akan membuat kita semua memperoleh kekuatan dan ketenangan di dalam kita menghadapi satu hari dengan segala aktivitas, segala permasalahan dan pergumulan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan menyerahkan diri kita untuk kita memohon pimpinan Tuhan, sekaligus mengucap syukur atas segenap hidup kita karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu indah. Seindah siang, seindah petang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari bersama-sama sebelum kita memulai hari ini, sebelum kita memulai persekutuan kita, morning prayer pada pagi hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk belas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dari hari ke hari, yang tidak berkesudahan. Pagi ini, perkenankanlah kami Tuhan, meminta pimpinan Tuhan. Untuk hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas dan rutinitas kami mohon Engkau sendiri Tuhan yang memimpin kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan ketenangan batin dan ketenangan di dalam bertindak, karena kami rindu Tuhan, kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jagai kami Tuhan, jagai dalam sikap maupun hati kami, agar kami tetap bersih, tidak ternoda. Jagai kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan hidup kudus dan senantiasa semakin hari menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati persekutuan ini dari awal hingga akhir Tuhan, biarlah itu memberikan kekuatan pada kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Morning prayer pada pagi hari ini akan berbagi tema, berbagi saat kekurangan yang akan dibawakan oleh Bapak Elia Budiwiono. Kita tahu semua di dalam kondisi kelimpahan, berbagi adalah hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Tetapi berbagi di dalam kekurangan tidaklah semudah yang kita ucapkan. Ketika kita sendiri mengalami kesulitan, ketika kita sendiri mengalami kekurangan. Tetapi Tuhan berkata bahwa menjadi anaknya juga mencontoh akan belas kasih-Nya. Berbagi adalah satu bentuk rasa syukur. Tuhan mengingatkan kita ketika kita datang ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Kalau saat ini kita ada, itu semua karena pertolongan orang lain. Dan Tuhan memberikan contoh melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk berbagi dan berbelas kasih. Biarlah firman pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak takut berbagi, meskipun kita berada di dalam kekurangan. Untuk kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap mencukupkan, karena Tuhan penolong yang sejati. Untuk kita tidak takut berbagi dalam keadaan kekurangan. Satu pujian, biarlah itu mempersiapkan hati kita, supaya kita rindu untuk memiliki hati seperti hati Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati. Shalom saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu tema, yaitu berbagi saat berkekurangan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan tema ini, mari kita akan bersama-sama berdoa, mohon Tuhan menolong kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang akan kami renungkan, sungguh menjadi satu bagian dalam kehidupan kami, supaya dengan demikian hidup kami senantiasa boleh tetap berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu berbagi saat kekurangan. Dan hal ini akan kita coba landaskan dari Markus pasal 12. Markus pasal 12 kita akan baca di ayat yang ke-41 sampai 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, saudara-saudara, berbagi pada saat kekurangan. Kalau kita coba pikir-pikir, berbagi berarti kita memberikan sesuatu. Dan ketika kita memberikan sesuatu, maka kita kehilangan sesuatu. Karena sesuatu itu sudah kita bagikan. Sesuatu itu sudah kita berikan. Dan apa yang kita berikan tentu mengurangi dari apa yang kita miliki, bukan? Nah, ditambah dengan berbagi saat kekurangan. Pada saat berkekurangan, saat membutuhkan, tapi kemudian berbagi. Maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Tentu logika kita akan mengatakan semakin berkekurangan. Karena ketika kita mengurangi apa yang kita miliki, padahal yang kita kurangi itu dalam keadaan kita kekurangan, maka tentu kita akan semakin berkekurangan. Inilah pergumulan kita ketika kita hendak berbagi. Karena ketika kita hendak berbagi, kita berpikir kita akan kehilangan sesuatu, mengurangi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apalagi pada saat berkekurangan. Pergumulan kita sebagai manusia seperti ini. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, pandemik, semuanya tidak berjalan lancar, perekonomian tidak dapat berputar dengan baik, maka disinilah kemudian berbagi atau mencoba memberi menjadi sesuatu yang sangat jauh dari pikiran kita. Karena saat ini pun kita sedang mencoba memikirkan apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sedang memikirkan kondisi situasi kita. Maka kata memberi atau berbagi tentu jauh dari pikiran kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, namun tema kita pada saat ini berbagi saat berkekurangan. Dan hal ini kita coba landaskan dari kisah janda miskin, saudara-saudara. Saudara-saudara, janda miskin pada zaman itu di budaya atau di tradisi Yahudi, seorang janda itu adalah seorang yang mengalami kehidupan yang tidak mudah. Karena seorang janda tentu adalah seorang wanita. Wanita itu pada saat itu kelas 2. Apalagi kemudian janda. Dan ditambah dengan kata keterangan miskin. Dan menarik, kata miskin ini saudara-saudara, artinya berarti si janda ini memiliki sesuatu yang susah dalam kehidupannya. Karena miskin, karena melarat. Dia tidak memiliki sumber daya untuk membuat dia keluar dari kemiskinannya. Dia tidak bisa keluar dari kekurangannya. Dia benar-benar terlibat di dalam kemelaratan itu. Inilah gambaran miskin pada si janda ini. Maka ketika dikatakan janda miskin, maka ini sebuah keadaan yang dialami oleh perempuan ini, yaitu satu keadaan yang melarat dan dia sendiri dalam kondisi yang sangat berkekurangan. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, di sini dikatakan janda yang miskin ini datang ke bait Allah. Dan pada saat itu janda miskin ini dibandingkan dengan orang-orang yang pada saat itu juga datang ke bait Allah.
Di pelataran itu ada beberapa peti persembahan dan orang-orang itu kemudian memberikan persembahannya. Dan mereka tampak di situ juga ada orang-orang yang kaya dan di situ mereka memberi juga. Dan di dalam orang-orang kaya yang memberikan persembahan itu, di sini muncul juga seorang yang disebut dengan janda miskin. Dia juga memberi persembahan. Orang-orang kaya dikatakan di sini mereka memberi banyak di dalam persembahan itu, di dalam peti persembahan itu. Diberi keterangan mereka memberi jumlah yang besar. Ini tentu adalah satu hal yang sangat kita syukuri. Karena ada orang-orang yang begitu mencintai bait Allah, mencintai rumah Tuhan. Sehingga dia mau memberi dengan jumlah yang besar. Dan ini mereka adalah orang-orang yang mampu. Nah, di tengah-tengah orang yang mampu itu, kemudian firman Tuhan menuliskan ada seorang janda miskin, janda yang sangat melarat. Di sini dikatakan dia pun memberikan persembahan ke bait Allah itu. Persembahan yang diberikan yaitu 2 peser atau 1 duit. Bapak Ibu kasih Tuhan, peser ini adalah mata uang terkecil di Yahudi. Dan peser ini adalah mata uang yang tidak berlaku di Roma. Kalau dihitung-hitung, maka peser 1 duit ini sama saja dengan 1/128. 1/128 dari gaji sehari. Jadi kalau gaji sehari itu misalkan seseorang Rp50.000, maka dibagi 128 itulah 1 peser. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka dapat kita bayangkan, jika misalkan 1 hari seseorang itu mendapatkan gaji 128.000, kalau dibagi 128, maka orang itu memiliki kekayaannya adalah Rp1.000. Jadi si janda ini kalau dihitung-hitung, misalkan aja sehari pada saat ini orang digaji 128.000, maka janda ini memiliki uang Rp1.000. Dan saat itu dikatakan dia memasukkan 2 peser, berarti 2 dikali 1.000, 2.000. Dia memiliki 2.000 dan itu Tuhan Yesus katakan, itulah nafkah hidupnya. Atau itulah yang dia memiliki. Dan itulah yang kekayaan yang dia miliki satu-satunya. Rp2.000 Bapak Ibu. Dan dikatakan janda miskin itu memberikan seluruhnya di dalam peti persembahan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Di sini Tuhan Yesus katakan, dia memberi lebih banyak dari orang-orang yang lain. Dia memberi lebih banyak dari orang-orang yang lain. Inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka di sini kita coba akan pikirkan apa yang menjadi pola pikir dari firman Tuhan ini, atau nilai-nilai apa yang saat ini Tuhan inginkan untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita belajar memberi, apa yang Tuhan harapkan? Di sini kita diajak, ya di dalam kekurangan kita diminta untuk memberi, tetapi seperti apa pemberian itu? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita pikir-pikir, maka sesungguhnya yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada para pembacanya dan kepada para murid-muridnya pada saat itu, yaitu ketika dikatakan janda miskin itu memberikan lebih banyak, maka Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Allah memperhatikan setiap pemberian manusia. Allah memperhatikan setiap pemberian dari umatnya. Allah tidak pernah tutup mata. Allah pun yang tidak tutup mata. Allah juga tidak melihat apa sejumlah yang diberikan oleh umatnya. Karena apa? Saudara-saudara kasih Tuhan, karena sesungguhnya Allah memperhatikan hati dari si pemberi itu. Oleh sebab itulah maka di sini kita melihat ketika seseorang itu dapat memberikan dari kekurangannya, dia dapat berbagi kehidupannya, dia dapat berbagi dari saat-saat kekurangan atau di dalam saat-saat kesulitannya. Maka yang Tuhan ingin katakan yaitu seseorang dapat membagi
sesuatu pada saat kesulitan atau kekurangan. Karena apa? Karena dia memahami ada anugerah Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali saya melihat sebuah kisah film Korea. Di situ nampak ada seorang yang bernama Sasangki. Nah, Sasangki ini nampaknya dia membuat roti. Dia seorang pembuat roti dan setiap hari dia bangun jam 3 pagi, dia membuat roti. Dan roti itu kemudian dia tata di luar, lalu ditulis di atas dinding, setiap anak boleh ambil, setiap anak yang akan berangkat sekolah boleh ambil roti ini untuk sarapan. Dia tulis itu, dan anak-anak yang datang lewat dia ambil 1, ada yang ambil 2 dan sebagainya. Dan itu dia lakukan 1,5 tahun. Ketika ditanya, diwawancarai, kenapa kok sampai mau membuat roti gratis untuk anak-anak yang berangkat ke sekolah? Kemudian dia katakan, saya dulu hidupnya susah. Namun di dalam kehidupan susah itu, ayah selalu mengajarkan, yaitu kamu tetap harus belajar memberi. Karena orang lain itu membutuhkan orang lain. Orang membutuhkan orang. Orang membutuhkan sesamanya. Maka memberi itu adalah satu hal yang sangat penting. Karena pemberian itulah akan dapat berarti bagi sesama. Meskipun kamu mengalami sulit, berikan apa yang dapat kamu berikan. Nah, saudara kasih Tuhan, dari apa yang coba lihat ini, maka di sini menunjukkan bahwa orang ini membagikan roti kepada anak-anak yang berangkat sekolah karena masa lalunya yang sulit. Ketika dia dulu berangkat sekolah juga susah, dia kadang kelaparan. Itulah yang menjadi latar belakangnya untuk kemudian dia mau memberi. Apalagi kemudian diajarkan oleh orang tuanya bahwa lebih baik memberi karena orang lain itu membutuhkan sesamanya. Dan disitulah dia memberi. Jadi orang ini memberi karena ada latar belakang yang memotivasinya untuk kemudian melakukan aksi memberi itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika diajarkan untuk memberi pada saat kekurangan, ini pun juga diajarkan, yaitu ada latar belakangnya nih, untuk kita dapat berbagi pada saat kekurangan, untuk kita tetap memberi pada saat kesulitan, yaitu karena apa? Karena ada anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan yang Ayub katakan, yaitu bahwa aku datang dengan telanjang dan kini aku pergi dengan telanjang. Ayub ingin mengatakan bahwa kehidupannya saat ini boleh ada dan apa yang dia miliki semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Dia sesungguhnya adalah tidak memiliki apa-apa. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Dan itulah anugerah. Bahwa ketika dia itu boleh ada dan memiliki sesuatu, itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal inilah yang juga dimiliki di dalam hati dari si janda miskin ini. Meskipun nampaknya dia di dalam kekurangan, tetapi dia memiliki hati yang besar karena dia dapat melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Bahwa apa yang dia miliki dan apa yang saat ini dia jalani dalam kehidupan, itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu selalu ada dan Tuhan tidak pernah membiarkan karena anugerahnya itu cukup bagi setiap umatnya. Dan itulah yang berada di dalam diri dari si janda miskin ini. Sehingga meskipun hanya 2.000 rupiah yang dia miliki dan itu dia persembahkan, dia percaya dengan iman bahwa Tuhan juga yang akan terus memelihara hidupnya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita mencoba memberi dari apa yang lebih. Kalau aku punya, maka aku dapat memberi. Kalau aku punya, maka aku dapat berbagi. Kalau aku merasa cukup, maka aku bisa memberi. Tapi rasa cukup, rasa punya itu sangat relatif, bukan? Kapan kita merasa bahwa aku sudah cukup punya ini dan aku mau memberi? Kapan aku sudah merasa cukup dari apa yang kumiliki, maka aku saat ini dapat berbagi. Itu sangat relatif dan tentu akan kita tidak akan merasa cukup sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita melihat anugerah Tuhan. Kita dalam hidup ini hanya mampir ngombe. Dan saat ini Tuhan cukupkan. Tuhan memberikan.
Tuhan memberikan sehingga apa yang ada saat ini adalah anugerah Tuhan. Dan yang sangat menarik dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang janda yang miskin, bahwa Tuhan tidak meminta lebih dari apa yang kita miliki. Tuhan hanya meminta dari apa yang sudah kita miliki. Di dalam Markus pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-12, di situ dikisahkan tentang seorang penggarap-penggarap kebun anggur, Bapak Ibu. Penggarap-penggarap kebun anggur pada saat itu diundang oleh sang tuan, karena sang tuan itu memiliki tanah yang besar, dan kemudian sang tuan itu membangun pagar-pagar, membuat lubang-lubang air supaya tanah itu bisa bagus untuk ditanami. Lalu kemudian sang tuan itu mengundang para penggarap, kerjakan ini, kamu nikmati hasilnya, dan aku akan pergi. Dan sang tuan itu pergi, penggarap-penggarap ini mengerjakan itu. Dan penggarap-penggarap itu dapat menikmati dari apa yang disediakan oleh sang tuan itu. Suatu kali sang tuan itu menginginkan untuk si penggarap-penggarap itu dapat memberikan sesuatu kepadanya. Dan ketika sang tuan itu memberikan utusan itu dianiaya. Ketika sang tuan itu memberikan lagi utusan yang lain untuk penggarap-penggarap itu dapat memberikan sesuatu kepada sang tuan, si utusan itu kemudian dianiaya lagi dan dibunuh. Saudara, sampai akhirnya sang tuan itu mengutus anaknya untuk menyadarkan para penggarap-penggarap itu bahwa apa yang dia miliki itu semata-mata adalah milik dari sang tuan itu, dan sang tuan hanya meminta dari apa yang ada pada si penggarap-penggarap itu untuk memberikan atau untuk menyisihkan untuk kepada si tuan itu. Tetapi si penggarap-penggarap itu pun tidak mau melakukannya. Maka kemudian sang tuan itu pun memberikan satu hukuman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini ingin menggambarkan bahwa si penggarap-penggarap ini tidak seperti janda ini. Janda ini di dalam kekurangannya dia mau memberi, dia mau berbagi. Tetapi si penggarap-penggarap ini yang sudah menikmati apa yang sudah disediakan oleh sang tuan, si penggarap-penggarap tidak mau memberi, dia tidak mau berbagi. Maka sang tuan itu pun marah. Si janda ini menyenangkan hati Tuhan karena dia mau berbagi. Melihat ada anugerah Tuhan, bahwa apa yang semuanya itu ada karena pemberian Tuhan. Saya ada hidup ini punya nafas karena Tuhan yang sediakan. Saya punya tangan untuk bisa bekerja, saya ada tenaga untuk dapat bekerja. Itu adalah juga anugerah Tuhan. Maka apakah saya dapat berbagi meskipun mungkin saya sedang kesulitan? Tentu dapat. Karena Tuhan meminta apa yang kita punya, bukan yang tidak kita punya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita belajar memberi. Nah, saudara kasih Tuhan, tidak hanya kemudian kita melihat bahwa kita belajar memberi karena kita melihat anugerah Tuhan. Lebih dari itu, si janda ini menggambarkan bagaimana seorang manusia yang di dalam kesusahannya, di dalam kesulitannya, tetapi dia memiliki hati yang begitu mengasihi Allah, sehingga si janda ini mau memberikan sesuatu dan mau berbagi sesuatu. Menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak, apakah yang diminta Tuhan adalah Ishaknya? Tidak, bukan, karena kenyataannya Ishak tidak dipersembahkan. Apa yang Tuhan katakan pada saat itu? Aku melihat hatimu, aku melihat imanmu, kamu begitu taat kepadaku. Allah melihat hati dari Abraham. Allah tidak melihat Ishak yang dipersembahkan. Kain Habil, kenapa Tuhan menolak dari persembahan Kain, tapi justru Habil yang diterima? Karena kembali lagi Allah melihat hati yang memberi dalam ketulusan. Dan hal inilah yang Allah lihat di dalam diri si janda ini. Tidak semata-mata si janda ini memberikan dari kekurangannya. Allah tidak melihat dari apa yang diberikan itu. Allah melihat hati. Hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh memberi. Hati yang mengasihi Allah. Hati yang mengasihi Allah dengan segenap hati itu diwujudkan dengan mau berkorban, dengan mau melakukan sesuatu.
Bapak Ibu kasih Tuhan, berbagi pada saat kekurangan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hati yang mengasihi Allah. Hati yang dengan segenap hati mencintai Allah, maka dapat memberikan dari berbagi pada saat mungkin kekurangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hal memberi dengan hati dan ketulusan dan penuh pengorbanan digambarkan juga dari diri Tuhan Yesus. Allah yang hidup menjadi manusia dan mau memberikan, mau berkorban, bahkan mati di kayu salib, supaya kita mendapatkan keselamatan. Dia mau berbagi meskipun susah dan sulit. Hal inilah yang ingin diajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekasih Tuhan, Allah melihat hati saya dan hati Bapak Ibu. Apakah pada saat ini kita memiliki hati yang sungguh mencintai Allah? Dan mari kita wujudkan dengan kita mau memberi, berbagi di dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Gereja kita punya beri-beli, ya, di mana di situ ada produk-produk dari jemaat-jemaat. Mereka membuat makanan untuk kemudian bisa dinikmati. Proyek beri-beli ini adalah proyek di mana kita juga saling belajar, memberi dengan membeli produk-produk yang ada. Dan kita sebagai komunitas GKI Peterongan, kita diajarkan untuk dapat berbagi dengan demikian. Dan kita juga tahu pada saat ini gereja kita tetap terus berupaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan di dalam masa-masa yang sangat sulit ini. Apakah kita pun juga mau berbagi di dalam membantu gereja kita dengan tetap terus setia memberikan persembahan kepada Tuhan untuk gerejanya ini bisa bertumbuh dan tetap terus dapat melayani Tuhan dengan baik dan tercukupi dengan apa yang dibutuhkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita berbagi, mari kita memberi di dalam kekurangan kita. Tidak ada yang sempurna dalam diri kita. Tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu yang sangat lebih dalam kehidupan kita. Semuanya itu Allah cukup karena kita hidup di dalam anugerah-Nya. Oleh sebab itu, mari kita berbagi dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Kita mengasihi Allah dengan kita memberi. Kita mencintai Allah dengan kita mencintai sesama, dengan kita berbagi dengan sesama. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur. Kiranya apa yang kami renungkan dapat menghidupkan kami untuk kami tetap terus berbagi. Untuk kami tetap terus mencintai Allah dengan mewujudkan, dengan mencintai sesama, peduli dan mau berbagi dan memberi terhadap sesama. Khususnya gereja-Mu GKI Peterongan ini. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.